Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Almasril MSI selaku dosen pembimbing, Ibu Insinyur Win Kuntari MSI selaku dosen moderator, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sakinah Zahra dengan NIM J3J218453 akan menyampaikan seminar hasil praktik kerja lapangan dengan judul Optimalisasi Digital Marketing Menggunakan Media Sosial pada Sufi Agrifarm Kabupaten Deli Serdang. Pendahuluan. Latar belakang. Tanaman hortikultura merupakan salah satu sektor agribisnis pertanian Indonesia yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pembangunan nasional. Sufi Agrifarm, salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang tanaman hortikultura, mengalami overproduksi, sehingga perlu dilakukan perluasan pasar untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2020 terdapat selisih antara penawaran dan permintaan sebesar 1.181 kg pada Sufi Agrifarm. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7%. Sebanyak 51,5% masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Adapun media sosial yang paling sering digunakan yaitu Facebook dan Instagram. Tujuan. Yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pada Sufi Agrifarm melalui analisis SWOT. Yang kedua, menyusun perencanaan pengembangan bisnis berdasarkan aspek non-finansial dan finansial pada Sufi Agrifarm. Keragaan perusahaan. Ada sejarah perusahaan. Sufi Agrifarm didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Sustandi. Bentuk usaha perseorangan pada tahun 2018, terletak di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Produk yang dihasilkan terdiri dari bayam baby, pakcoy, dan kailan. Struktur organisasi yang ada pada Sufi Agrifarm terdiri dari pengelola, bagian budidaya, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Untuk sumber daya perusahaan terdiri dari 3, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Untuk sumber daya fisik terdiri dari lahan, bangunan, alat transportasi, serta peralatan dan perlengkapan yang menunjang kegiatan di perusahaan. Sumber daya manusia yang dimiliki Sufi Agrifarm terdiri dari 3 orang karyawan, diantaranya 2 karyawan pria dan 1 karyawan wanita. Untuk sumber daya finansial, Agrifarm berasal dari modal pemilik dan beberapa investor. Jumlah modal awal yang dikeluarkan yaitu sebesar 1.400.000.000. Unit bisnis perusahaan Sufi Agrifarm yaitu budidaya sayuran hidroponik. Budidaya sayuran hidroponik merupakan satu-satunya unit bisnis yang dimiliki Sufi Agrifarm. Jenis sayuran yang dibudidayakan pada perusahaan ini yaitu bayam baby, pakcoy, dan kailan. Sufi Agrifarm memproduksi sayuran hidroponik setiap hari, terutama sayur bayam baby. Kegiatan bisnis yang dilakukan pada Sufi Agrifarm yaitu mulai dari pengadaan input, proses produksi, dan pemasaran. Hasil dan pembahasan. Rumusan ide pengembangan bisnis didapatkan melalui beberapa proses. Proses yang pertama yaitu melakukan pemetaan bisnis model kanvas unit bisnis Sufi Agrifarm. Yang kedua, melakukan evaluasi bisnis model kanvas dengan analisis SWOT. Dari analisis SWOT tersebut dihasilkan 4 strategi. Saya memilih strategi WO. Strategi WO adalah strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Kelemahan yang ada di perusahaan yaitu pelanggan yang masih sedikit, terdapat sisa produksi, sistem pemasaran pada media sosial belum optimal. Sedangkan peluang yang akan dimanfaatkan yaitu gaya hidup masyarakat serba online, penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat. Dari strategi WO tersebut didapatkan ide pengembangan bisnis, yaitu optimalisasi digital marketing menggunakan media sosial pada Sufi Agrifarm. Selanjutnya, pada ide tersebut dilakukan analisis 9 elemen bisnis model kanvas dan analisis finansial. Jika dikatakan layak, maka bisnis tersebut dapat diterapkan. Bisnis model kanvas ide pengembangan bisnis. Yang pertama ada elemen customer segments. Setelah adanya pengembangan bisnis, Sufi Agrifarm ini memiliki segmen pelanggan baru yang cakupannya lebih luas, yaitu pengguna aplikasi Instagram dan Facebook di berbagai wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dari kalangan menengah ke atas yang menerapkan gaya hidup sehat dan praktis. Untuk value propositions,
terdapat penambahan nilai yang akan ditawarkan, yaitu kemudahan mendapatkan informasi mengenai produk sayuran. Selain itu, tampilan media sosial yang menarik serta kemasan yang digunakan lebih menarik dan lebih rapi. Kemudian pada elemen channels, menggunakan saluran berupa platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Pada elemen channels ini terdapat 5 fase. Fase pertama yaitu awareness atau kesadaran. Upaya yang dilakukan Sophie Agrifarm yaitu aktif membuat konten di salah satu media sosial seperti Instagram atau Facebook, dikarenakan kedua aplikasi tersebut saling bertautan. Sophie Agrifarm akan aktif membuat konten media sosial secara rutin. Pada fase yang kedua yaitu evaluation atau evaluasi. Penilaian pelanggan dilakukan dengan memberi feedback berupa testimoni dengan berbagai cara seperti mengupload testimoni dan men-tag akun perusahaan. Penilaian juga dapat dilakukan dengan cara memberi komentar melalui kolom komentar atau direct message di media sosial perusahaan. Pada fase yang ketiga ada purchase atau pembelian. Perusahaan membuat flyer yang disebar di platform media sosial. Flyer tersebut berisi tentang informasi produk yang ditawarkan, seperti foto produk, katalog harga, dan keunggulan produk. Pelanggan dapat melakukan pembelian produk melalui aplikasi WhatsApp. Kemudian pada fase yang keempat ada delivery atau penyampaian. Distribusi produk kepada konsumen akhir dilakukan melalui reseller yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Jadi pelanggan yang ingin memesan produk bisa melalui dan mengkontak reseller terdekat dengan lokasi pelanggan. Dan kemudian ada after sales. Perusahaan melakukan follow up kepada pelanggan dengan cara memberi pelayanan yang baik, menanyakan tentang kepuasan pembeli, cepat dan menangani keluhan pembeli, serta melakukan promosi jika ada diskon atau produk baru. Kemudian selanjutnya ada elemen customer relationships. Selain aplikasi WhatsApp, hubungan dengan pelanggan ini dibangun dengan melalui aktivitas pada media sosial, Instagram, dan Facebook. Pelanggan dapat melakukan interaksi dengan mudah melalui fitur direct message dan kolom komentar yang ada pada aplikasi tersebut. Selain itu, pelanggan juga dapat menghubungi kontak-kontak penting seperti kontak reseller yang akan tertera di profil akun media sosial perusahaan. Perusahaan akan memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Salah satunya memberikan free ongkir dengan minimal pembelian. Selanjutnya pada elemen revenue streams. Sebelum pengembangan bisnis, total penerimaan perusahaan sebesar 318.068.000. Setelah pengembangan bisnis, total penerimaan perusahaan menjadi 428.509.600. Kemudian ada elemen key resources. Perubahan pada blok ini berupa penambahan satu karyawan yang ahli dalam bidang digital marketing, khususnya pada aplikasi Instagram dan Facebook. Kemudian, pada elemen key activities, perusahaan akan melakukan perbaikan profil media sosial, pembuatan ide konten, publikasi, dan evaluasi. Perbaikan profil media sosial dilakukan dengan cara menambah jam kerja admin, menambah lokasi perusahaan, serta link untuk langsung terhubung ke aplikasi WhatsApp. Untuk pembuatan ide konten, konten-konten yang akan diunggah itu berisi informasi mengenai produk yang akan ditawarkan seperti flyer yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan penambahan konten intermezzo. Konten-konten tersebut akan dilengkapi dengan caption dan hashtag yang sesuai dengan gambar atau video yang akan diunggah. Kemudian, pada aktivitas publikasi, itu dilakukan dengan mengupload konten pada sosial media perusahaan melalui fitur stories dan feeds. Kemudian, pada aktivitas evaluasi, itu dilakukan dengan menggunakan fitur insight. Beberapa manfaat yang didapat saat menggunakan fitur insight ini yaitu dapat mengetahui jumlah interaksi, jumlah peningkatan followers, karakteristik followers, dan kapan saat yang tepat untuk posting konten. Kemudian, pada elemen key partnerships, perusahaan akan bekerja sama dengan mitra yaitu reseller. Reseller tersebut dijadikan spot seller untuk menitipkan produk dan kemudian meneruskannya ke konsumen.
Pada elemen cost structures terdapat 3 jenis biaya, yaitu biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Pada biaya investasi tidak terdapat perubahan, pada biaya tetap dan variabel terdapat perubahan. Berikut gambar bisnis model kanvas sebelum dan setelah pengembangan bisnis. Pada key partnerships terdapat penambahan reseller, pada key activities terdapat penambahan aktivitas pemasaran berupa perbaikan profil media sosial, pembuatan konten. Pada value propositions terdapat penambahan, yaitu kemudahan akses informasi dan tampilan media sosial menarik. Pada customer relationships, adanya customer service. Pada key resources terdapat penambahan 1 orang admin media sosial. Pada channels terdapat penambahan berupa resellers. Pada bagian customer segment terdapat penambahan konsumen akhir, yaitu pengguna media sosial. Pada cost structures terdapat penambahan pada biaya tetap dan biaya variabel, serta pada revenue streams terdapat penambahan penjualan. Berikut tampilan media sosial yang akan diupload. Gambar pertama terdapat tampilan Instagram, gambar kedua terdapat tampilan WhatsApp, ketiga dan keempat itu promo dan katalog produk. Perencanaan finansial. Asumsi yang digunakan dalam perencanaan finansial pengembangan bisnis ini yaitu proyeksi analisis laba rugi dibuat dalam 1 tahun, tidak ada sisa produksi, total produk yang sebelumnya dipasarkan melalui pengepul dialokasikan melalui reseller, dana yang digunakan dalam mengimplementasikan ide bisnis ini berasal dari modal pribadi milik perusahaan, pajak penghasilan 0,5% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan. Dari perencanaan finansial tersebut didapatkan laba bersih setelah pengembangan sebesar 120.485.334 dan LC rasio sebesar 1,39. Simpulan dan saran. Simpulan. Rumusan ide pengembangan bisnis optimalisasi digital marketing menggunakan media sosial pada Sufi AgriFarm didapatkan dari strategi WO dalam matriks SWOT. Hasil analisis tersebut mengubah setiap elemen bisnis model kanvas. Berdasarkan analisis finansial yang menggunakan laporan laba rugi dan LC rasio, ide pengembangan bisnis tersebut dikatakan layak. Setelah menerapkan pengembangan bisnis tersebut, laba bersih perusahaan yang sebelumnya sebesar 83.128.734 meningkat menjadi 120.485.334. Pada analisis LC rasio juga mengalami peningkatan dari 1,36 menjadi 1,39, yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp1,39. Saran. Berdasarkan hasil simpulan di atas, perusahaan disarankan untuk menjalankan ide bisnis yang telah dikaji, yaitu mengoptimalkan digital marketing melalui media sosial. Karena berdasarkan analisis non-finansial dan finansial, ide bisnis tersebut dikatakan layak, yaitu dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan dapat meningkatkan penerimaan perusahaan. Adapun daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun ide pengembangan bisnis ini dapat dilihat pada slide berikut. Terima kasih. Demikian presentasi seminar hasil PKL saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.